warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga tetap baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Di sini kita sudah memasuki bab baru, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Pada bab ini kita akan mempelajari ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar kalian banyak sekali terdapat benda. Ada yang termasuk benda mati dan ada yang termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup. Contoh benda mati yaitu seperti meja, kursi, televisi, almari. Sedangkan makhluk hidup yaitu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda untuk membedakan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Pertama, kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Apa sih yang kita hirup dan apa yang kita keluarkan ketika kita bernafas? Ketika kita bernafas, kita menghirup yang namanya O2 dan mengeluarkan yang namanya CO2. O2 tersebut digunakan oleh tubuh untuk membakar zat makanan untuk menghasilkan energi. Energi tersebut digunakan oleh kita untuk aktivitas sehari-hari. Alat pernafasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda, seperti pada manusia, reptilia, unggas, dan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insan, dan insekta atau serangga bernafas menggunakan trakea. Tumbuhan juga melakukan pernafasan, yaitu melalui stomata dan lentisel. Stomata adalah lubang-lubang kecil yang letaknya berada di permukaan bawah daun. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Manusia dan hewan bergerak dibantu dengan alat bantu gerak. Seperti pada manusia itu mempunyai alat gerak tangan dan kaki, sedangkan pada hewan yaitu seperti sayap, silia, kaki, dan sirip. Pada tumbuhan juga ternyata bergerak, yaitu dapat dilihat gerak sulur, membelit tiang. Selanjutnya yang ketiga yaitu makhluk hidup mempunyai ciri-ciri memerlukan nutrisi atau makanan. Makhluk hidup memerlukan nutrisi atau makanan untuk mempertahankan hidupnya. Makhluk hidup mendapatkan makanan dengan cara yang berbeda-beda, seperti pada manusia dan hewan mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain, sedangkan pada tumbuhan mendapatkan makanan dengan cara membuatnya sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Sedangkan perkembangan adalah penyempurnaan struktur fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan. Contohnya yaitu pada bayi umur 5 bulan belum bisa berjalan, sedangkan pada bayi umur 15 sampai 18 bulan sudah bisa berjalan. Pada tumbuhan dapat dilihat yaitu pada saat biji tumbuh berkecambah sampai dengan akhirnya menjadi tumbuhan dewasa, dan pada hewan dapat dilihat yaitu pada metamorfosis kupu-kupu. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda, seperti pada hewan ayam berkembang biak dengan cara bertelur dan mengerami telurnya selama 21 hari hingga akhirnya telur tersebut menetas. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangannya atau bisa disebut dengan iritabilitas. Manusia dan hewan menanggapi rangsang dengan menggunakan alat indera. Contohnya yaitu kucing mempunyai alat penciuman yang sangat tajam. Dan bagaimana cara tumbuhan menanggapi rangsang? Nah, itu bisa dilihat pada daun putri malu. Ketika kita menyentuh daun putri malu, pasti daun putri malu tersebut akan menutup karena adanya sentuhan. Ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu adaptasi. Pernahkah kalian melihat bunglon yang merubah warna kulitnya sesuai tempat yang dihinggapinya? Hal tersebut karena bunglon menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan atau bisa disebut dengan adaptasi. Nah, pada tumbuhan dapat dilihat pada tanaman kaktus yang mempunyai daun duri untuk mengurangi penguapan dan mempunyai batang yang tebal untuk menyimpan cadangan air. Ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup mengeluarkan zat sisa agar tidak meracuni dirinya. Alat ekskresi pada manusia yaitu ginjal, paru-paru, hati, serta kulit. Sedangkan pada tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui stomata dan lentisel. Yang kedua
itu kita akan membahas benda tak hidup. Benda tak hidup tidak menjalankan ciri sebagaimana makhluk hidup. Maka benda tak hidup mempunyai ciri-ciri tidak bernafas, tidak bergerak, tidak memerlukan zat makanan atau nutrisi, tidak tumbuh dan tidak berkembang biak, tidak peka terhadap rangsang atau iritabilitas, tidak beradaptasi dan tidak mengeluarkan zat sisa. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya sebanyak-banyaknya.